Muhammad 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 khairil mursalin nurul mustafa إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله وإلا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Astaghfirullah yang bagi kita dikagari mohon bisultani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taqbilana bi jami'il hajat wa tahirana bi jami'il syai'at wa tarfa'una bi indaka wa ala darajat wa tuqaddiru bi aqsa wa yakin jami'il khairat wa hayat wa ba'da al-mamat Allahumma ja'al as-sadiqa barakatika wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika khair wa rasul rahmat wa sallallahu alaihi wasallam ngadoakan Allah subhanahu wa ta'ala nyata diwarna dikhususkan kepada almarhumah khususnya ibu rama orang parantos ngantunkeun oge warga-warga urang guru-guru urang sadaya tur umumna jami'ul muslimin wa muslimat mudah-mudahan wasilah hausan doa ti urang sadayana marangkana matingina rahmat Allah serta maghfirana amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu alaikum.
sayyiati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wasallamna pamugi tetap diucur-ucurkeun ka junjungan alam yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'ut tabi'in, oge ka para alim ulamana, baik ulama mutaqaddimin, oge ulama mutaakhirin, terutama ka orang sadayana salat umatna. Mudah-mudahan kurang dengan saukur orang mengangkat mantena Rasul orang, tapi orang singkankan umatna mantena, sehingga dengan harapan besar kelak yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukti dan ciri bahwa kita takrim dan ta'zim atas dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian tidak dihapus sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, pada penyusunan acara pada malam hari ini tadi sudah kami laksanakan tawasul yang dilanjutkan dengan sholawat beserta mahalul qiyamnya. Kita lanjutkan ke acara berikut. Yang pertama acara pembukaan yang insyaallah akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang kedua pembacaan Maulid Ilahi yang insyaallah akan dikumandangkan oleh pengarsa Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Mahdi Husni SPDI. Yang acara selanjutnya sambutan dari ketua Bapak Panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah, Majlis Ta'lim dan Musholah Al-Musafirun, insyaallah akan disampaikan nanti oleh pengarsa Bapak Ojan. Yang sekarang kita bersama-sama membacakan Ummul Quran yakni suratul Fatihah. Ada hadirinnya wa quliyatul sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita meningkat ke acara berikut, yaitu pembacaan Maulid Ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Mahdi Husni SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسول الله
الذين آمنوا Terima kasih kepada Ustaz Mahdi yang telah membacakan Maulid Ilahi. Mudah-mudahan dari ayat demi ayat yang beliau baca menjadikan bacaan yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita mendapatkan rahmat dan pahalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khusus untuk beliau yang membacakannya, umumnya kepada kita yang mendengarkannya. Karena sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat, hadirin jamaah sekalian, kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Maulid Nabi besar Muhammad SAW Musolat dan Majlis Ta'alim Al-Musafirun yang akan disampaikan oleh Bapak Wajah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ucapkan terima kasih sama jamaah yang telah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji nu pasti hayu urang dugikeun ka Gusti Rabbul Ijati. Sumangga puja urang sanggakeun ka Nu Maha Kawasa nyaeta ka Allah Azza wa Jalla. Isi nyaeta ku Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana maulid ieu mulia bari dimuliakeun ku pangarsa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku sholawat sareng salam nasing didugikeun wastana ka junjungan urang sadaya nyaeta kakangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para sahabatna, ka para tabiin, tur ka urang sadayana selaku umatna selalu dilimpahkan rahmat serta magfirah di pangarsa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngaturkeun nuhun ka Pak Ustaz Ahmad Solihin mantena anu tos biasa masihan waktos kapribados pikeun jumarios dipaingeun para bapak. Ustaz Ahmad Solihin mantena selaku sesepuh selaku turus di ilmu musola al-musafirun mantena biasa didekurkeun ku warga al-musafirun. Burkon anu alhamdulillah parantos nampak hadir di paingeun urang sadayana. Mungkin ka urang sadayana mantena bakal masihan tausiah tapi ilmu mung kantun urang biasa ngargepkeun sareng ngamalkeunana. Nuhun ka para jamaah sadayana anu tos biasa nyumponan uleman kana ieu maulid. Mudah-mudahan kalian sing pasti langkah-langkah para jamaah sadayana sing kenging balasan kalian anu satipal-tipalna di pangarsa Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sapunten
pilih cariosan kepada seueur kalpatan. Allahu minkum wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kangge Bapak Ketua Panitia dan Ketua Panitia katanya, tapi di kami ini panitia bersama, tapi asa ngararewa kamu dina surat makanan saya panitia ditulis panitia bersama yang berarti mengatasnamakan. Apunten tadi saya jamaah dorakati guru mereka kenal di tadi naik ke payung deh batai, tapi kalau saya guru mahan be bu panitia mantanang ucapkan hatur nuhun wabil khusus ke warga jamaah muslimin musafirun wabil ke para donatur untuk di dunia tingginya sarumantana mudah-mudahan naon bisa sedekahkeun ku para jamaah sadaya sing diwaos Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadayana ayo urang sami-sami Bandungan, urang sami-sami regepkeun naon-naon bade ditugikeun ku guru urang dina wengian ieu begituna ya pesan dipibados bikin panjang sumarios waktos di sareng tempat disangakeun ka pangarsa Syekhuna Al-Alom Kiai Dr. Qurban Syarif Hidayatullah. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjiqo ilaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur yang kesekian kali kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahim, nikmat melangkahkan kaki menuju majelis ini, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pintar untuk mensyukuri semua nikmat tersebut. Ini waquliyatun sholih ala Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati tentu Ketua Panitia, masih bersama atau tidak? Ketua masa di mana-mana ketua bersama. Kalau itu mudah-mudahan melalui peringatan Maulid sebagai bentuk rasa syukur dan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diterima menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diridhokan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah semoga Allah mentakdirkan kita untuk bisa bertemu dengan beliau di surganya nanti. Ala hadhihi maquliyatun sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para jemaah rahimakumullah, tadi saya pada saat Jumat ya, pada saat menyampaikan khutbah Jumat, mengingatkan untuk kita semuanya bahwa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok
yang memiliki uswah hasanah. Beliau memimpin kurang lebih 23 tahun pada periode Mekah dan Madinah. Pada saat kepemimpinan beliau memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Itu harus kita akui. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah pimpinan uswah. Beliau adalah memiliki kepemimpinan yang qudwah, yang dalam sepanjang sejarah yang paling berpengaruh dari kehidupan dunia ini. Mengapa tidak? Karena beliau mampu bergerak menuju kepada masa depan yang lebih baik. Beliau membangun sebuah peradaban dari peradaban jahiliyah menuju kepada peradaban yang beradab, sehingga beliau digelari sebagai mu'addib, sebagai orang yang terus bergerak untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia yang sudah luar biasa menurutnya, akhlak yang sudah jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai keilahian. Dan karena beliaulah diutus, innama bu'itsu liutammima makarimah akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi beliau adalah memiliki pergerakan yang menuju masa depan yang lebih baik, peradaban yang lebih baik itu. Yang kedua, beliau ini memiliki kemampuan pandangan yang jauh, pandangan yang berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan manusia agar tidak terlena di dalam kehidupan dunia. Beliau berusaha meyakinkan manusia, beliau berusaha untuk meyakinkan segenap manusia agar hidupnya itu tidak selalu berorientasi kepada duniawi, akan tetapi diajak langsung menuju kepada urusan-urusan yang ukhrawi. Kenapa demikian? Beliau tahu betul diinformasikan oleh Allah, wahai manusia, hidup di dunia ini bukan akhir perjalanan hidup kita, tapi dunia ini merupakan manzilun min manazil hayati dunya wal akhirah. Kehidupan dunia ini merupakan satu persinggahan di antara kehidupan yang akan dilalui oleh manusia. Pada beberapa bulan yang lalu mungkin masih ingat bahwa manusia itu berjalan mulai dari alam roh, bergerak menuju alam rahim, bergerak menuju alam dunia seperti yang kita nikmati saat ini. Dan kita tidak boleh berhenti hidup di dunia ini. Akan tetapi kita harus berkeyakinan ada beberapa stasiun lagi, ada beberapa terminal lagi, ada beberapa persinggahan lagi. Di antaranya nanti ada yang disebut dengan alam kubur atau alam barzakh, di mana alam kubur, alam barzakh ini merupakan alam transisi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berhenti dari alam dunia, start awal kehidupan akhirat. Jadi orang yang sudah meninggal hakikatnya bukan mati dalam arti yang sebenarnya, tetapi dia hidup di alamnya yang disebut dengan alam kubur atau alam barzakh. Menurut keterangan orang yang sudah masuk di alam barzakh, laksana seperti halnya orang tenggelam yang meronta memohon pertolongan. Oleh karena itu tadi di awal kita sudah mengaturkan doa-doa kita terbaik untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Sekali lagi semoga mereka semua yang dalam kubur mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun juga semuanya bersatu kembali dengan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan berjanji mempertemukan kembali kita semuanya sepanjang kita sama-sama dalam satu ikatan yang disebut dengan ikatan iman. Ya, kehadiran Rasulullah itu adalah memberikan informasi kepada seluruh manusia. Hei manusia, jangan terlalu kaku, jangan terlalu fokus memikirkan hanya orientasi keduniaan, tetapi juga lihat potret gambaran yang akan kita hadapi bersama di yaumul kiamah nanti. Allah mengingatkan wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang akan Allah anugerahkan, carilah apa yang Allah anugerahkan, kenikmatan di dalam akhirat kelak berupa surganya. Perhatikan, harus sampai paham kita ini supaya kita punya titik fokus yang utama itu adalah mengejar keridhaan Allah agar Allah menempatkan kehidupan kita yang layak di yaumul akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya. Karena kita hidup di dunia ini adalah urusan dunia, maka tidak boleh kita abai juga tentang masalah urusan dunia. Singkatnya, pendeknya,
gali sebanyak-banyaknya kekuatan yang mungkin kita bisa raih di dunia, gapai apa yang diinginkan di dunia, tetapi setelah tercapai jadikan itu wasilah, jadikan itu sarana prasarana, jadikan itu momentum kenikmatan dunia itu dalam rangka menggapai kenikmatan akhirat. Harus sambungkan ke situ. Kita dapat uang, nikmati di dunia, plus kita jadikan uang yang kita miliki momentum untuk meraih kebahagiaan di akhirat juga. Kita punya rumah, jadikan rumah itu nikmati di dunia, tapi jangan lupa nikmat rumah yang kita miliki harus sekaligus menjadi wasilah kita mendapatkan nikmat surga, rumah surga nanti. Kita punya waktu, jadikan waktu itu untuk menikmati dunia, tetapi jadikan waktu itu juga isi dengan hal-hal yang bisa menghantarkan kita kenikmatan di akhirat. Itu intinya, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita sedekah, maka sedekah itu intinya adalah kita menikmati di dunia juga akhirat. Orang sering memandang sedekah itu pengeluaran. Orang sering memandang sedekah itu adalah pemborosan. Orang sering memandang sedekah itu adalah pengurangan harta kita. Itu bagi orang awam. Bagi orang beriman lain ceritanya. Sedekah itu harta kita. Kita beli makan juga kenikmatan dunia milik kita. Bedanya apa yang kita gunakan di dunia kita bisa nikmati dunia. Apa yang kita sedekahkan juga bisa dinikmati di dunia dan juga di akhirat. Nah, kalau kita meninggalkan harta dunia untuk dunia, maka berhentilah di situ. Dan wallahu a'lam nasib harta kita setelah kita meninggal dunia. Tetapi kalau harta kita disedekahkan, pada prinsipnya itu adalah harta kita juga yang dititipkan. Ya Rabbi, aku titipkan hartaku di majlis. Ya Rabbi, aku titipkan hartaku di musola. Ya Rabbi, aku titipkan hartaku di orang miskin. Ya Rabbi, aku titipkan hartaku di orang-orang yang suka belajar. Ya Rabbi, aku titipkan hartaku di orang-orang yang membutuhkan. Jadi bagi orang beriman, menyedekahkan harta bagian daripada menyimpan harta itu sendiri. Nabi adalah memperkenalkan apa yang disebut dengan ma'rifatul khaliq. Jadi tugas-tugas Nabi yang mulia itu yang pertama adalah wazifatur Rasul. Tugas utama Rasul itu adalah hamlur risalati dakwah, ya, mengusung risalah dakwah. Yang kedua adalah iqamatu dinillah, yaitu menegakkan ajaran-ajaran agama Allah, menegakkan agama Allah dengan cara mengimplementasikan, menjalankan aturan-aturan kehidupan Allah dalam muka bumi ini. Yang pertama hamlur risalati dakwah, mengusung risalah dakwah. Intinya dalam konteks mengusung risalah dakwah itu, tugas utama Nabi itu adalah ma'rifatul khaliq, mengenal dan memperkenalkan Khaliq Allah. Jadi Rasul berjuang ketika sedang diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu, beliau berjuang memperkenalkan penciptanya, manusia, memperkenalkan siapa Khaliq, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Rasul itu menyampaikan risalah dakwah tentang ketahuan ini, seperti yang sudah saya sampaikan, itu banyak penentangan dari apa? Dari tradisionalis orang-orang Mekah. Orang-orang kolot Mekah itu merasa terusik karena keyakinan nenek moyangnya itu terganggu dengan kehadiran Rasulullah ini, bertentangan dengan kedatangan Rasulullah ini, di mana mereka menyembah berhala, di mana mereka menyembah yang namanya matahari, di mana mereka ada yang menyembah maknanya ada misalkan api. Begitu datang Rasul melakukan satu ajakan, udah tinggalkan itu semuanya. Ayo kita sama-sama untuk siapa? Untuk mengabdi kepada Allah. Monoteisme mutlak, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Rasulullah itu dituduh sebagai pembawa ajaran baru, ketika Rasulullah itu dituduh membawa pola-pola pelaksanaan ritual keagamaan baru, justru Rasulullah itu menegaskan, kami bukan membawa ajaran baru, kami bukan mengajak kepada keyakinan baru, tapi justru aku ingin mengajak
untuk kepada Allah yang telah dilakukan oleh utusan-utusan sebelumnya, menyampaikan tentang tata cara ibadah yang benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan satu demi satu, mulai dari bab thaharah, bab tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, bahkan tentang kehidupan. Pendeknya baik berupa ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, baik ibadah yang langsung penguatan dengan Allah maupun ibadah yang ada patulah patali berkaitan dengan sama manusia yang sering disebut ibadah ghair mahdhah. Diterangkan bagaimana cara berjalan, bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara berkehidupan sosial dan masyarakat itu. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menyatukan umat. Tadi sudah disampaikan, salah satu gerakan misi Rasulullah SAW itu bagaimana menempatkan semua manusia itu penting di hadapan Rasul. Bagaimana manusia itu mendapatkan perhatian dari semua dan Rasulullah SAW. Rasul ketika merangkul umat tidak mempertimbangkan rasnya apa, agamanya apa, sukunya apa, hartanya bagaimana, keduanya seperti apa. Semuanya dirangkul oleh Rasul. Makanya jangan heran ketika mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan kesetaraan inilah sehingga Rasul berhasil membawa Islam sampai kepada kota Bogor. Rasul membawa Islam sampai ke seluruh Nusantara, seluruh dunia, dan ini diakui. Bayangkan pada saat Rasul itu hijrah ke Madinah itu tidak lebih dari sekitar 200 orang. Sedangkan umat yang belum mengikuti Rasul puluhan ribu orang. Dan kita saksikan pada saat ini berapa jumlah miliar orang mengikut Rasulullah SAW. Kenapa? Islam datang dengan damai, Islam datang dengan penuh kesetaraan, Islam datang dengan mempertimbangkan semua manusia adalah sama di hadapan Rasulullah SAW itu. Kalau beberapa kejadian beberapa hari terakhir di negara kita, mudah-mudahan ini tidak terulang kembali ya. Memang cukup memberikan konflik di mana-mana, di daerah, di ibu kota, di Jakarta, dan di mana-mana itu. Ya mudah-mudahan para pemimpin kita doakan punya kemampuan seperti hanya kemampuan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan para pemimpin kita mencontek, meneladani bagaimana cara menghadapi konflik sosial seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW itu. Ya salah satu kuncinya adalah bagaimana memposisikan umat itu di hadapan seorang pemimpin adalah star yang harus kita diperhatikan. Kedua, Rasulullah bertindak sebagai mu'allim, mengajarkan hal-hal yang perlu diajarkan, mengajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang ibadah, mengajarkan tentang sosial masyarakat, mengajarkan tentang politik, mengajarkan tentang ekonomi, mengajarkan tentang sosial budaya, mengajarkan cara menghormati antar sesama muslim, mengajarkan menghormati antar beda agama, sesama agama, antar agama dan sebagainya. Sehingga lahirlah konsep-konsep apa yang disebut at-tasamuh, saling pengertian, saling memahami, saling menghormati, tidak saling menjatuhkan sama lain. Dengan non-muslim aja sudah seperti itu, apalagi sama muslim. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang paling hebat muslimnya? Al-muslimu man salima lisanu min yadihi. Al-muslimuna, orang-orang muslim itu man salima, barang siapa yang selamat min lisanihi wa yadihi, orang yang merasa selamat dengan kehadirannya, baik selamat dari lisannya maupun selamat dari perilakunya. Itu alim, diajarkan. Din ini adalah di dalamnya ada bina'ur rijal. Melalui proses pembinaan itu maka Rasulullah mengkader umat-umat Islam sehingga umat Islam itu terbagi menjadi bagian. Ada kader inti umat Islam. Kader inti umat Islam itu wah udah bisa digoyang. Satu imannya sahabat Rasul kalau dikumpulkan seluruh umat Islam Indonesia belum kesampaian. Kalau umat Islam di Indonesia dibandingkan dengan imannya Abu Bakar nggak kesampaian. Coba siapa yang sebenarnya imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah bina'ur rijal. Pembinaan Rasulullah mencetak seorang kader bernama Abu Bakar luar biasa, menemani dalam setiap kondisi. Hitung-hitungannya sudah tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Bina'ur rijal, proses pembinaannya. Kemudian tanbiqur risalah. Kehadiran Rasul itu adalah bagaimana cara
mengamalkan, cara mengimplementasikan, cara menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ditanya Rasulullah oleh Aisyah, ya, ketika ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana sikap perilakunya Rasulullah, jawabannya adalah karena khuluqul Quran, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi bahasa lain singkatnya, Rasulullah itu adalah Quran berjalan. Apa yang kita harus lakukan agar Rasul itu mengaku kita sebagai umatnya? Apa yang mesti kita lakukan agar kita punya bukti bahwa kita ini adalah pengikut Rasulullah SAW? Ayo kita berusaha buktikan agar Rasulullah bangga dengan kita sebagai umatnya, karena kita sedang berjalan berusaha untuk melanjutkan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada hikmahnya. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, serta kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu hadirin rahimahullah, dengan berakhirnya tausiah yang barusan disampaikan oleh guru kita, berakhir pula acara ini. Sebelum acara ini berakhir, mari kita tutup dulu dengan doa. Hidayah atas nama MC Bapak yang dulu beranjak dari tempat duduknya. Insya Allah teman-teman dari panitia akan memberikan